Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Fadila dengan NPM 193404516022. Saya ingin menjelaskan dari tugas kewirausahaan tentang mengevaluasi dan mengendalikan usaha. Berikut hasilnya. Pengendalian usaha. Pengendalian yang dimaksudkan adalah mengecek efektivitas penyelesaian rencana-rencana yang telah disusun dan ditetapkan. Jadi perencanaan dan pengendalian akan sangat membantu dan bermanfaat bagi wirausaha agar dapat beroperasi secara efisien dan efektif, di mana kondisi ini akan mempengaruhi tingkat keuntungan yang diperolehnya. Ada 3 tahapan dalam pengendalian, yaitu mengukur kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan melakukan tindakan manajerial. Proses pengendalian, step 1 mengukur kinerja aktual, step 2 membandingkan kinerja aktual dengan standar, step 3 melakukan tindakan manajerial, sasaran dan tujuan operasional, divisional, departemental, dan individual. Dalam pengelolaan usaha, seorang pemilik usaha harus bisa dan dapat memegang kendali yang benar terhadap aspek-aspek usahanya. Pengendalian usaha yang sukses berkaitan langsung dengan kebutuhan dan sasaran-sasaran dalam pengendalian yang ditetapkan oleh direktur atau pemilik perusahaan. Pengendalian usaha ini penting supaya usaha yang kita jalankan bisa semakin terkendali dengan baik, dan kita sebagai pengusaha bisa mendapatkan hasil yang tidak mengecewakan dalam keberlangsungan usaha yang kita jalankan ini. Mengukur kinerja aktual. Salah satu tantangan dalam melakukan pengendalian adalah mengukur kinerja aktual. Pengukuran kinerja tersebut membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun rencana dan diukur kinerjanya. Pengukuran kinerja tersebut membutuhkan kejelian dan ketegasan dalam memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan telah disusun rencana dan diukur kinerjanya. Pengendalian harus dikaitkan dengan usaha pencapaian kinerja yang diharapkan. Maka sebelumnya harus ditentukan tujuan aktivitas pekerjaan, kemudian penentuan standar atau dimensi-dimensi kinerja serta ukurannya. Diikuti dengan penentuan metode penilaian, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses pengukur kinerja antara lain adalah sebagai berikut. Penentuan sasaran. Penentuan sasaran yang harus spesifik, terukur, menantang, dan didasarkan pada waktu tertentu. Di samping itu, perlu pula diperhatikan proses penentuan sasaran tersebut. Penentuan standar kinerja. Pentingnya penilaian kinerja harus merupakan penilaian yang objektif, yaitu mengukur kinerja sesungguhnya melalui standar memiliki ukuran yang dapat dipercaya dan mudah digunakan. Tentuan metode dan pelaksanaan penilaian. Metode yang dimaksud adalah pendekatan atau cara serta perlengkapan yang digunakan seperti formulir dan pelaksanaannya, yang digunakan berdasarkan berbagai pendekatan seperti metode perbandingan, tes, dan lain-lain. Evaluasi penilaian. Evaluasi penilaian merupakan pemberian umpan balik terhadap kinerja yang harus diubah dan dipertahankan serta berbagai tindakan yang harus diambil dalam upaya perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Catatan penting adalah pengukuran merupakan langkah pertama dari perbaikan improvement. Perbaikan sebaiknya dilakukan setiap waktu atau segera setelah diketahui terjadi permasalahan. Tak harus menunggu berakhirnya suatu aktivitas. Mengukur kinerja akan memberikan informasi situasi dan posisi relatif terhadap target atau mengetahui apakah rencana dan aktivitasnya telah secara optimal dijalankan. Para wirausaha memegang informasi prestasi untuk mengetahui posisi kinerjanya relatif terhadap orang lain, kelompok lain, maupun terhadap sasaran usaha. Bila prestasi suatu di bawah target, maka akan dijadikan dasar untuk mengejar ketertinggalan dan mencarikan tindakan manajerial atas upaya menambah input dan atau memperbaiki proses kerja sehingga kinerjanya dapat kembali sesuai perencanaan. Monitoring kinerja di lapangan relatif mudah dilakukan, seperti halnya monitoring kinerja proses operasional di fasilitasi produksi. Pertanyaannya, apakah juga mudah, dan kalau mudah apakah sudah dilaksanakan melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan kinerja terhadap staf di kantor.
di mana variabel ukur tak sepenuhnya dengan mudah diakses, muncul sendiri dari proses, atau diukur karena sifatnya yang kualitatif, atau hal-hal lain yang menyebabkan rendahnya objektivitas dalam pengukuran. Membandingkan kinerja aktual dengan standar, pengendalian atau pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik. Informasi untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan untuk menetapkan apakah telah terjadi sesuatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan. Pengukuran kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan usaha. Kinerja target harus spesifik dengan umpan balik dalam waktu tambahan yang singkat agar pengendali dianggap ketat dalam sistem pengendali hasil. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan, disosialisasikan, dan jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang diberikan, pengukurannya harusnya lengkap. Melakukan tindakan manajerial. Semakin ketat suatu sistem pengendalian, maka akan meningkatkan tingkat kepastian dari usaha sesuai yang diinginkan dengan tujuan usaha, konsep dari pengendalian, dan diaplikasikan ke pengendali hasil. Pengendalian hasil yang ketat mungkin melibatkan pemantauan atau mereview kinerja dari anggaran secara detail dan seiring mungkin dan kinerja berdasarkan intensif. Pengendalian akan menuntut aktivitas tindakan manajerial. Pengendalian akan menuntut aktivitas tindakan manajerial. Dalam upaya tersebut, untuk setiap cara agar pengendalian tindakan ini dapat mencapai pengendalian ketat, yaitu memutuskan berbagai aktivitas manajerial yang konsisten dalam semua tindakan yang kritis bagi kesuksesan usaha. Aktivitas manajerial yang dilakukan dalam pengendalian adalah pada tahapan masukan, proses, dan keluaran dengan aktivitas sebagai berikut. 1. Pembatasan perilaku. Pembatasan perilaku dapat memproduksi pengendalian ketat dalam usaha. Pembatasan fisik dapat dalam bentuk mulai dari hal yang mudah seperti mengunci meja sampai sistem keamanan, software, dan elektronik. Pembatasan administrasi berupa pembatasan terhadap pengambilan keputusan oleh tingkat organisasi yang lebih tinggi. Peninjauan ulang tindakan. Peninjauan ulang terhadap tindakan kadang-kadang menyebabkan wirausaha dianggap ketat jika peninjauan ulang dilakukan secara sering, detail, dan tercerahkan oleh orang yang rajin dan berpengetahuan. Peninjauan ulang ini secara khusus ketat di daerah yang menyangkut alokasi sumber daya yang besar karena banyak investasi yang tidak mudah dibatalkan dan dapat mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan suatu usaha. Pertanggungjawaban tindakan. Pengendalian pertanggungjawaban yang ketat dipengaruhi sama seperti dengan pengendalian hasil yang ketat. Sejumlah pengendalian yang menciptakan pengendalian bertanggung jawab tindakan tergantung kepada karakteristik, tahapan, definisi tindakan yang diinginkan, keefektifan sistem pelacakan tindakan, dan penyediaan bantuan. Sekian materi yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Akbar Fadira undur diri. Terima kasih.